wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi matrik. Ini sangat menarik ya. Matrik ini adalah susunan bilangan-bilangan. Nanti ada bilangan-bilangan kita susun. Itu dalam bentuk persegi ataupun persegi panjang. Nah, nanti ditutup dengan kurung. Bisa itu kurung siku atau kurung biasa. Nah, jadi itu pengertian matrik secara literasi atau secara tulisan. Nah, ini adalah salah satu contoh matrik. Di sini ada. Inilah matrik. Ada angka-angka di dalamnya, kemudian ditutup dengan kurung. Matrik biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Jadi ini contohnya A. Matrik A 3, 4, 5, 6. Nah, matrik itu terdiri dari kolom dan baris. Ingat ya, kolom dan baris ini sangat penting. Harus kita pahami. Perhatikan. Ini 3 dan 4 ini disebut dengan baris. Ini disebut dengan baris pertama. Baris pertama. Berarti 5 dan 6 adalah baris betul. Baris kedua. Jadi baris itu yang bagaimana kita berbaris. Dalam PBB kan berbaris, berbanjar. Ini baris ini ya. Jadi ini baris. Kemudian kolom, apa bedanya dengan baris? Nah, lihat kolom. Kalau kolom itu ke belakangnya, ini dia kolom. Nah, ini dia. Ini kolom 1, 3 dan 5 anggotanya. Berarti kolom 2 apa? Apa anggota kolom 2? Betul, 4 dan 6. Jadi tolong dibedakan mana yang baris, mana yang kolom. Ini konsep awal yang harus dipahami. Nah, lihat. Jadi, dalam matrik itu ada namanya anggota-anggota matrik ini. 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan karena ini adalah matrik A, berarti isi matrik A itu adalah anggota-anggota matrik A. Jadi ini A kecil, kalau anggotanya hurufnya kecil. A kecil, 1 baris pertama, kolom pertama. Nah, itu artinya. Jadi kalau sebutkan baris pertama, kolom pertama dari matrik A, apa anggotanya? Jadi ini artinya adalah angka pertama ini baris pertama, angka kedua, kolom pertama. Apa angkanya? Lihat. Apa baris pertama? Baris pertama ini. Ini baris pertama. Ini angkanya. Tapi yang diminta adalah yang kolom pertama. Ini dia. Berarti yang diminta itu adalah angka 3. Berarti A1.1 itu 3. Ini yang diminta. Atau mungkin aja coba sebutkan A21. Nah, ayo, kira-kira apa artinya A21? Ingat, angka pertama itu artinya baris. Berarti ini baris kedua. Ini kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Lihat, baris kedua berarti fokus aja lihat ini. 5 dan 6. Tapi yang diminta adalah kolom ke-1. 5, 6. Kolom ke-1 berarti 5. Nah, berarti jawabannya 5. Jadi walaupun ini kelihatannya remeh-temeh, tapi penting dalam matrik. Harus bisa membedakan mana yang kolom ke bawah, mana yang baris ke samping. Jadi nanti akan ada matrik-matrik yang lain yang harus bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kalau misalkan ada matrik seperti, misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah ini matrik C. Lihat, ini matrik C adalah berapa baris matrik C? Berarti barisnya
1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya ada 2. Artinya apa? Ini matriks C ini bisa kita simpulkan dengan 3 kali 2. Jadi diingat ya, 3 kali 2 ini nggak usah dicari pula hasilnya. Oh, 3 kali 2 berapa? 6. Enggak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah barisnya 3, kolomnya 2. Jadi misalkan ada matriks A 2 kali 4. Artinya apa? Barisnya 2, kolomnya 4. Itu artinya ya. Silahkan buat matriks A 2 kali 4. Nah, kita buatkan. Oke, 2 kali 4 artinya apa? Oh, 2 ini angka pertama, berarti barisnya harus ada 2. 1, barisnya 2, 2, 3, 4. Tapi kolomnya itu harus 4. Nah, mana kolomnya? Berarti ini kolomnya kan? Berarti kita buatkan 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah matriks yang diminta ini. Ini kolomnya ada 4, barisnya ada 2. Nah, ini matriks yang diminta. Jadi harus diingat ya, kalau ada seperti ini, angka pertama itu artinya baris, angka kedua itu artinya kolom. Kita akan lanjut dengan jenis-jenis matriks. Jadi matriks ini ternyata lebih kurang ada 8 jenisnya. Yang pertama itu dinamakan dengan matriks 0. Apa itu matriks 0? Yang anggota-anggota yang di dalam matriks itu angkanya 0 semua. Jadi kalau kita simpulkan lebih kurang seperti ini. Anggota-anggotanya 0. Begitulah bahasa sederhananya ya. Contoh matriks A. Ini matriksnya 2 kali 2, ordo 2 kali 2. Artinya barisnya 2, kolomnya 2. Nah, ini 0 semua. Ini disebut dengan matriks 0. Yang kedua, matriks baris. Baris. Nah, ini matriks yang terdiri dari satu baris. Kalau kita buatkan contohnya, misalkan matriks B, nah 1, 2, 3. Ini matriks baris. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya sebaris, berarti matriks baris. Nggak masalah mau berapa aja ya. Yang ketiga, matriks kolom. Lebih kurang sama dengan baris. Kalau matriks baris 1 baris, berarti matriks kolom adalah satu kolom. Contoh, misalkan ada matriks C. Nah, ini 1, 2, 3. Boleh, terserah lah. Yang penting satu kolom, berada dalam satu kolom. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi. Ingat bentuk persegi itu sama ya, atas, bawahnya itu sisinya sama. Artinya apa? Baris dan kolomnya sama, itu kan persegi. Jadi matriksnya berbentuk persegi. Nah, artinya apa? Kalau matriksnya contohnya adalah tentu 2 kali 2, matriks A-nya 3 kali 3, ini kan persegi. Barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 3, kolomnya 3. Jadi matriks persegi itu bentuknya persegi. Kita buat misalkan yang B 3 kali 3 persegi. Buatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan satu persegi ya. Kesininya 3, barisnya 3, kolomnya juga 3. Itu matriks persegi. Yang kelima, matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks yang semua elemen, yang semua anggota-anggotanya nilainya 0 kecuali diagonal utama. Jadi anggota-anggota matriksnya itu adalah 0 kecuali
kecuali diagonal utama. Kita akan lihat ya. Jadi matriks persegi, ingat matriks persegi yang anggota-anggotanya 0 kecuali diagonal utama. Matriks persegi, ingat ya, matriks persegi. Contoh ini kita akan lihat. Nah, diagonal utama itu diagonal. Nah, diagonal utama itu misalnya begini. Nah, ini disebut dengan diagonal utama. Diagonal utama. Nah, selain diagonal utama, anggota-anggotanya 0. Ini kan ordo 3 kali 3. Ini disebut dengan matriks diagonal. Matriks persegi yang anggota-anggotanya 0 kecuali diagonal utama. Oke, yang keenam adalah matriks segitiga atas. Apa itu matriks segitiga atas? Matriks persegi yang mana di bawah diagonal utama, jadi anggotanya matriks persegi, anggota matriks yang di bawah diagonal utama, disingkat ya, diagonal utama adalah 0. Yang di bawah diagonal utama adalah 0. Kita lihat contohnya. Matriks A. Matriks persegi 1, 5, 7. Di bawah berarti sini ya. 0, 0, 0. Nah, sisanya harus ada angka. 2, 5. Misalnya di sini 6. Nah, ini contohnya. Ini yang 0, yang di bawah diagonal utama 0, ini dia. Itu matriks segitiga atas. Yang ketujuh adalah matriks segitiga bawah. Apa itu segitiga bawah? Matriks segitiga bawah, matriks persegi, tetap ya, matriks persegi yang anggota-anggota atau elemen-elemen matriksnya yang di atas. Nah, ini yang di atas. Yang di atas diagonal utamanya adalah 0. Dibedakan ya. Jadi kalau bawah yang di atas yang 0. Kalau atas yang di bawah yang 0. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh, misalnya sini 5 min 2 7. Anggota-anggota yang di atas diagonal utama adalah 0 di atas. Berarti ini 0, ini 0, 0. Nah, di atas itu. Ini diagonal utamanya, ini yang di atas. Di sini berapa? Terserah. Ini disebut dengan diagonal segitiga, matriks segitiga bawah, tapi 0-nya di atas. Ini matriks segitiga atas, tapi 0-nya di bawah. Nah, perhatikan. Terakhir disebut dengan matriks identitas. Matriks identitas. Kalau matriks identitas itu adalah matriks persegi yang diagonal utamanya nilainya adalah 1. Selain diagonal utama
selain diagonal utama itu anggotanya atau nilainya atau elemennya 0. Jadi kalau misalkan kita buatkan contohnya yang matrik identitas itu seperti ini. Misalnya ada matrik C. Ini satu nih, satu. Ini diagonal utama. Selain diagonal utama 0. Nah, ini disebut dengan matrik identitas. Matrik identitas. Jadi ada lebih kurang 8 jenis-jenis matrik. Silahkan masing-masing lebih dipahami lagi. Oke, kita akan lanjut dengan operasi matrik. Jadi setiap materi dalam matematika itu mesti harus ada pengoperasiannya. Apa itu pengoperasian di dalam matrik? Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Nanti akan ada perkalian matrik. Jadi di sini tetap aja ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pembagian 0. Nanti beda lagi pembagian matrik ya. Oke, kita akan lihat penjumlahan dan pengurangan. Ini bisa kita sepakatkan karena mirip penjumlahan dan pengurangan. Jadi 1 dan 2 langsung kita borong ya. Nah, khusus pada penjumlahan dan pengurangan matrik ini yang harus dipahami adalah matrik yang dijumlahkan, matrik yang dikurangkan itu harus sama. Kalau matrik yang pertama itu misalnya A 1 kali 2, berarti dijumlahkan dengan matrik B harus 1 kali 2. Nah, ininya harus sama. Kenapa? Karena tidak sama berarti tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan. Kita akan lihat contoh. Misalkan ada matrik E 3, 5, 2, 7, 8, 2. Ada lagi matrik F 1, 2, 3, 4. Apakah matrik E bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan matrik F? Tidak bisa. Kenapa? Karena matrik E ini barisnya 3, sedangkan matrik F itu barisnya 2. Tidak bisa. Oke, kita tambah di sini. Baru bisa dia. Jadi harus sama. Kenapa? Karena nanti yang dijumlahkan dengan yang dikurangkan itu adalah posisinya harus seletak. E tambah F. Tentukan nilai matrik E tambah F berapa? E kurang F berapa? Karena begitu ya. Oke, kita akan jawab. Berarti kita buat matrik E 3, 5, 2, 7, 8, 2. Dijumlahkan dengan matrik F 1, 2, 0, 5, 3, 4. Lihat penjumlahannya. Yang pertama kali ditanya penjumlahan ini. B pengurangan. Perhatikan. Di dalam penjumlahan dan pengurangan matrik itu yang seletak ini. Kalau yang pojok kiri atas dijumlahkan dengan pojok kiri atas, atau kalau dalam bahasa matriknya yang E11 dijumlahkan dengan F11. Baris pertama, kolom pertama sama-sama dijumlahkan. Berarti 3 tambah dengan 1, karena itu yang seletak. 5 mana kawannya? Mana konco 5? Nah, ini konco 5. Berarti 5 tambah 2. Kalau 2 mana kawannya? Betul. 2 kawannya 0. 7 kawannya 5. 8 gampang ya. Yang penting harus bisa memahami. Tinggal dijumlahkan. 4, 7, 2,
12, 11, 6. Inilah penjumlahan matrik yang diminta. Jawaban untuk nomor A. Begini aja Bu. Iya, ini sampai di sini. Jawaban yang kedua. B. E kurang F. Tuliskan matriknya. Berarti 3, 2, 8, 5, 7, 2 dikurang dengan 1, 2, 0, 5, 3, 4. Jadi pengurangan dengan penjumlahan konsepnya sama. Yang dijumlahkan, yang dikurangkan, yang seletak. Berarti 3 dikurang dengan benar 1, karena dia sama-sama seletak. Ingat, yang seletak itu ya, yang posisinya sama. 5 kurang 2, 2 kurang 0, 7 kurang 5, 8 kurang 3, 2 kurang 4. Nah ini yang konsep matrik. Nanti kalau pengurangan ini nggak konsep. Nah ini udah biasa ini. Kalau nggak bisa mengurangkan, minta tolong sama adiknya yang di SD itu ya. Oke? Oh, pasti bisa dong. 3 kurang 1, 2, 2 kurang 0, 2, 8 kurang 3, 5, 5 kurang 2, 3, 7 kurang 5, 2, 2 kurang 4, negatif 2. Inilah jawaban yang diminta. Jadi penjumlahan dengan pengurangan matrik. Ingat, matrik yang dijumlahkan harus sama. Kalau ada soal ternyata matriknya tidak sama, itu berarti tidak terdefinisi, tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangkan. Lihat operasi yang berikutnya, yaitu perkalian matrik. Nah, ini perkalian matrik ini agak unik ya, beda dengan perkalian biasa. Jadi pahami dan perhatikan. Misalkan ada matrik A. Contoh 1, 2, 0, 7. Kemudian ada matrik B. 3, 5, 6, 7. Ditanya A cross B berapa atau A kali B berapa? Matrik A kali matrik B berapa? Bagaimana cara perkalian matrik? Nah, kita lihat. 1, 2, 0, 7 dikali dengan 3, 5, 6, 7. Perhatikan perkalian matrik, konsepnya ya. Dalam matrik yang harus diingat adalah perkalian itu baris kali kolom. Baris, ini baris pertama, dikali dengan kolom pertama. Itu untuk pertama dulu, nanti sekali lagi dikalikan dengan kolom kedua. Nah, coba diperhatikan ya. Jadi 1 dikalikan dengan 3, 1 kali dengan 3, kemudian ditambah dengan 2 kali 6. 2 kali 6. Nah, itu untuk baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom kedua, tetap ini baris pertama, tapi ke sini perginya lagi, berarti 1 kali 5, 1 kali 5, oke, tambah dengan 2 kali 7. Nah, ingat ya, jadi baris ini 2 kali dia bekerja, ke kolom 1 iya, ke kolom 2 iya. Yang baris kedua ini sama. Nah, dengan proses yang sama, itu untuk baris kedua. Berarti kalau untuk baris kedua kolom pertama, berarti 0 kali 3. Kemudian ditambah dengan 7 kali 6. Kemudian di sini 0 kali 5. Kemudian 7 tambah dengan 7 kali 7. Nah, prosesnya sama. Nah, ini yang proses perkalian matrik. Nah, sisanya adalah operasi biasa, tinggal diselesaikan. 1 kali 3, 3. Tambah dengan 2 kali 6, 12. 1 kali 5, 5. Tambah dengan
14. Ini operasi biasa aja. 0 tambah 42. Ini 0 tambah 49. Silahkan dijumlahkan. A kali B adalah 15. Ini jumlahkan ya. 15. Kemudian ini juga dijumlahkan 19. Ini juga dijumlahkan 42. Ini juga dijumlahkan 49. Inilah hasil matrik perkalian A dan B yang diminta. Nah, ini yang harus dipahami. 1 kalikan ke 3. Ini dia. Tambah 2 kalikan ke 6. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Kita akan lanjut perkalian matrik. Jadi, beda perkalian dengan penjumlahan dan pengurangan adalah kalau penjumlahan dan pengurangan itu matriknya itu ordonya harus sama. Nah, ini ordo ya namanya. Ordo misalnya matrik 3 kali 2. Nah, ini harus sama kalau penjumlahan dan pengurangan. Itu namanya ordo. Tapi dalam perkalian memang tidak semua matrik itu bisa dikalikan. Tetapi kebanyakan bisa dikalikan dengan ketentuan. Itu matriknya itu, nah seperti ini ya. Misalkan ini ada matrik A 2 kali 2. Kemudian dikalikan dengan B 2 kali 3. Ini kalau penjumlahan nggak bisa, tetapi kalau dikalikan bisa. Kita lihat contoh. Misalkan matrik B-nya A-nya 1, 2, 5, 0. Ini 2 kali 2 ya. Barisnya 2, kolomnya 2. Kemudian kita lihat matrik B. Nih, barisnya 2, kolomnya 3. 1, 2, 3, 5, 0, 7. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan kolomnya 3, barisnya 2. Tentukan A kali B. Berapa? Kita akan lihat. 1, 2, 5, 0 dikali dengan 1, 2, 3, 5, 0, 7. Ingat, baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga. Ingat ya, berarti 3 kali. Berarti 1 kali 1 tambah, ya kan, baris pertama ke kolom pertama dulu, berarti 2 kali 1 kali 1, 2 kali 5. 1 kali 1 tambah dengan 2 kali 5. Kemudian 1 kali 2 sini tambah dengan 2 kali 0. Nah, sini lagi baris kolom kedua. Lanjut kolom ketiga. Berarti 1 kali 3 tambah dengan 2 kali 7. Selesai baris pertama. Baris kedua lagi. Ini yang diambil. 5 kali 1 tambah dengan 5 kali 1. Ini dengan ini. 0 dengan 5. 0 kali 5. Kemudian 5 kali 2 tambah dengan 0 kali 0. Kemudian 5 ini 5 kalikan ke 3 kali 3. Nah, tambah dengan ini. Tambah 0 kali 7. Nah, silahkan dijumlah. Ini 1. 1 tambah 10. 2. Ini 0 ya, nggak usah ditulis. 3 tambah 14. Ini juga 0, nggak usah ditulis. 5. 10 ini 0. 10. Ini 15, ini 0 juga, nggak usah ditulis. Jadi A kali B itu adalah 11, 2, 17, 5, 10, 15. Ini jawaban yang diminta.
A kali B 11, 2 17, 5 10 15. Andaikan ditanya lagi dalam soal ini, sebutkan A kali B, baris pertama kolom ketiga. Apa baris pertama kolom ketiga angkanya, anggotanya? Baris pertama kolom ketiga. Mana yang 2 kali dapatnya? Ini dia, 17. Ini yang diminta. Kalau berlanjut pertanyaannya, misalnya ditanya baris pertama kolom ketiga, 17. Sekarang coba dikerjakan soal yang berhubungan dengan matrik. Ini ada matrik A, matrik ordo 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Ini juga ada matrik B, ordo 3 kali 3, barisnya 3, kolomnya 3. Ini ada matrik C, barisnya 2, kolomnya 3. Yang ditanya, tentukanlah nilai dari matrik A tambah B. Berapa? B tambah A berapa? Apakah nilainya sama? Yang ketiga, matrik C kali matrik B berapa? Nah, ini jawabannya dibuat di buku catatan. Nanti ada pertanyaan di link berdasarkan soal ini, tapi nanti ada pertanyaan di link yang akan Ibu kirim. Nah, tapi harus dikerjakan dulu ini, baru bisa paham untuk mengerjakan soal yang ada di link. Oke ya, semangat belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.